diajak ngobrol saya cool dikit biar nggak terlalu kebuka soalnya. Contoh, kita contohin coba penasaran. Saya lawannya nih. Hai, halo saya lawan kamu. Ya gimana sih biasanya kalau Dia nanya tuh dari mana bang kayak gitu. Dari mana bang? dari Jakarta. Langsung ngekat gitu nggak kayak dari Jakarta. Oh lu dari mana kayak gitu. Oh, enggak open. Iya nggak open buat value. open value apa? Oh, salah. Oh. Salah open value sih. Obrolan kayak gitu enggak buka Nggak obrolan. diterusin. Yakin sama proses kita sendiri gitu loh. Kalau mau yakin ya perbanyak proses. Iya. Jadi matengin di prosesnya ya. Iya. Baru kita iya sih benar. Mental yang siap adalah mental yang ditempa lewat panjang dan banyaknya proses yang dilalui. Nah iya. Semoga juga makin ramai di angkatan berikutnya. Iya. Kalau satu hal yang pengen harus ada dalam waktu dekat apa? Harus ramai pokoknya itu. Harus ramai peserta. Harus minatnya harus ramai. Minat harus banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bareng sama saya Valdo dan di sebelah saya sudah ada Evan. Tepuk tangan dulu untuk Evan. Luar biasa. Apa kabar Evan? Alhamdulillah baik Kak. Again and again datang lagi ke podcast ini. Tapi sayang sekali teman-teman ya. Harusnya kan Evan ini bawa kontingen taekwondonya. Cuman ya karena kebetulan hari ini mereka lagi pada sibuk. Ada beberapa yang remedial ya. Ada beberapa yang lagi masih ujian gitu kan dan menyelesaikan tugas-tugasnya mereka. Sehingga pada podcast hari ini ya untuk kontingen taekwondo diwakilkan oleh Evan. Tapi kalau boleh di-spill nih Van, siapa aja sih yang kemarin ikutan taekwondo di acara Pancasila Cup ini? Yang dari segi kirugi atau yang fight itu yang berantem itu ada Sultan Khalid, Sultan Hakim. Oh Sultan Hakim. Iya Sultan Hakim, Abiyu sama Aufa dari kelas 10. Oke. Ini foto-foto ntar kita munculin ya. Terus? Udah sih. Yang 4 orang dong. 4 orang sama kamu? Sama kamu. Terus ada lagi? Ya yang Pomse yang jurusan itu Arif dari kelas 8, Medina Livi dari kelas 10, Queen. Habis Queen siapa ya? Udah itu doang yang saya ingat. Oke, ntar mungkin kalau ada yang lupa-lupa ntar kita masukin, kita tambahin ya. Iya. Kayak gitu. Nah, jadi kemarin itu adalah event skala nasional berarti? Apa tingkat apa kemarin? Tahu nggak? Pesertanya dari mana aja pesertanya? Pesertanya sih dari berbagai klub juga sih. Ada yang dari. Tapi Jabodetabek? Iya Jabodetabek. Oh, oke. Nah kalau kamu sendiri kemarin ikut kategori yang mana? Saya ikut kategori, saya sama 3 orang yang tadi saya sebutin di awal itu ikut kategori Kyorugi fight tadi gitu ya. Itu kemarin langsung berantem, berantem sih, sistem fightnya itu berapa kali fight? Seronde. Enggak maksudnya satu pertandingan itu ada 2 ronde. 2 ronde. Satu rondenya itu 1 menit 30 detik. Jadi total 1 ronde itu 3 menit. Oh, kamu ngelawan berapa orang kemarin? 1 lah. Berarti lawan 10. Oh enggak maksudnya berapa kali tanding? Oh, sekali. Oh, sekali. Oh, berarti sistemnya itu sekali langsung menang gitu ya? Oh, saya kira kayak sistem ini apa? Klasemen gitu, kayak 16 besar, terus 8 besar, leg 1, leg 2 kayak gitu. Oke, berarti kemarin ikut Pomse dan Kyurigi dan kamu ikutnya yang Kyurigi. Menang nggak kemarin? Menang. Alhamdulillah. Ingat nggak kemarin teman-temannya? Kamu dulu kemarin menang Kyurigi dapat apa? Menang juara 1 emas berarti? Iya mas. The best. Lawannya berat nggak sih kemarin? Jujur sih itu lawan saya waktu datanya sampai di saya, data lawan saya itu dari Lions Club. Lions Club itu dari punya Nurul Iman. Nurul Iman. Iya. Itu tuh Nurul Iman pernah tampil di Indonesia Got Thailand. Itu? Iya. Lawan kamu itu? Iya, kayak klub besar gitu. Kayak aduh. Kayak Persib lah ya, kayak Persib gitu ya. Iya. Persia menang lah. Oke. Dari klub besar lah intinya lawan kamu kemarin itu. Tapi ya akhirnya saya coba tenangin diri dulu kayak lewat kan saya punya teknik sendiri kan, kayak bisa dengar musik,
makan-makan dulu. Oh, jadi buat ngecilin diri dulu ya, kayak chill aja dulu, santai gitu. Oke. Ini kamu udah berapa kali ikutan kejuaraan? Kejuaraan selama di sini. selama di sini baru 2. Berdua. Nah, perbedaan yang kamu rasakan ketika ikut Pancasila Cup 2 ini sama yang sebelum-sebelumnya apa? Kalau sebelumnya sih lebih ke arah PD ya, soalnya kan lawannya dari SMA negeri. Ini dari Lions Club kayaknya aduh. Tapi aman sih kan. Iya. Modal mental jujur waktu itu sebelum masuk ke matrasnya kan ketemu sama lawannya dulu. Terus saya kayaknya gimana ya? Kayak bikin lawan saya takut gitu loh, kayak diajak ngobrol saya cool dikit biar nggak terlalu kebuka soalnya. Contoh, kita contohin coba, penasaran. Saya lawannya nih. Hai, halo saya lawan kamu. Ya gimana sih biasanya kamu? Dia nanya tuh dari mana bang, kayak gitu. Dari mana bang? Dari Jakarta. Langsung ngekat gitu, nggak kayak dari Jakarta. Oh lu dari mana kayak gitu? Oh nggak open. Iya nggak open buat value. Open value apa? Oh, salah. Salah open value sih. Obrolan kayak gitu nggak buka obrolan. Diterusin. Oh berarti kemarin kamu kayak nggak terlalu terbuka untuk komunikasi. Padahal kan kamu kan orangnya asik banget kan buat ngobrol kan sebenarnya. Pengen ngobrol pengen ngobrol. Tapi kan satu sisi saya juga harus jatuhin mental dia juga biar saya kemenangan. Oh ini termasuk salah satu strategi yang dibangun sebelum pertandingan. Biar nambah PD juga. Jadi kayak, kamu dari Jakarta. Gitu ya? Iya. Udah tadi pertama kali 2. Asik. Oh gitu kayak, tapi nggak ngeliat mukanya kan? Enggak. Jakarta. Asik, swag gitu ya. Asik gitu ya. Udah pernah ada gitu ya. Jadi dingin gitu ya. Terus lawannya gimana setelah itu? Posturnya lebih tinggi dari kamu nggak? Sama sih. Oh sama. Berat juga sama berat. Iya, kalau memang lawan berat sama semuanya, tinggi berat segala macam. Terus apa lagi nih strategi yang kamu lakukan? Tadi kan ada makan, nyapu, denger musik, terus ngejatuhin mental lawan dengan cara kayak tadi gitu kan, kayak nggak mau terlalu bonding banget sama lawan gitu kan. Terus ada lagi nggak? Strategi lain. Terus tuh kata teman enggak sih, pelajaran tanding yang selama saya tanding itu ngetes mental lawan. Jadi kan udah ngejatuhin, tes nih. Kalau kita dominasi, lawannya mundur-mundur atau enggak. Nah gitu tuh. Kalau lawannya mundur-mundur, kita kayak gertak-gertak dia tangkis-tangkis. Berarti itu kita udah menguasai matras. Soalnya lawan itu kayak waspada banget. Kita bisa main-mainin waspadanya itu. Widih, sampai segitunya mikirnya ya. Iya, berarti kamu kemarin cukup agresif dong berarti? Iya, Pak. Agresif? Iya. Biar kayak nyerang, terus dominan, terus gitu. Wow. Tantangan terberat melawan lawan yang kemarin tuh apa kira-kira? Rasa gugup saya sih. Oh, balik lagi gara-gara sendiri. Klubnya besar ya. Ada visual itu yang tertangkap dalam benak kamu bahwa ini lawannya, lawan dari klub cakep nih kayak gitu kan, ibarat kata kayak orang Tarkam ngelawan Liga 1 gitu ya. Gitu kan. Jadi kayak waduh ini pemain Liga 1 nih gitu kan. Tapi alhamdulillah ya. Cuman enggak dari segi teknis mungkin lawannya lebih jago di mana nih kayak pas lagi match tuh. Alhamdulillah sih. Apa nih yang buat kayak waduh susah juga masuk lewat dia ya gitu. Oh, lawan saya lumayan jago dari segi tangkis gitu loh. Tapi sayangnya dia kalau saya jadi dia ya. Saya menggunakan teknik counter attack. Dia cuman counter doang. Sayangnya gitu. Oh, jadi dia jab doang. Jadi dia blocking doang. Oh, sorry, kok jabnya gini ya? Iya. Salah ya, blocking tapi nggak di attack balik. Nggak di attack balik. Walah. Cuman paling sering dapat poin di mana kemarin kamu? Ada kepala satu, ada epic moment, Kak. Oh ya, gimana tuh? Jadi tuh ya dia pengen deketin saya, tapi alhamdulillah saya bisa kenain kepalanya. Oh, dengan tendangan? Tendangan. Memutar? Enggak bisa, enggak kuat. Maksudnya belum. Iya, belum bisa. Masuk tuh kepala tuh. Masuk. Tapi pakai ini kan, pakai helmet kan, pakai helm kan, sama pelindung badan kan. Oh, aman lah itu mah. Nah, yang menarik adalah gimana porsi latihannya selama persiapan untuk mengikuti kejuaraan Pancasila Cup ini. Berapa lama kemarin proses latihannya? Kalian semua nih? Kita semua kayaknya latihannya 2 minggu deh. 2 minggu sama satunya lagi itulah kita latihan di klub intinya
Cijantung. Oh. Garda klub intinya. Oh gitu. Jadi kayak Capek sparring. banget itu habis. Di situ habis tenaga. Iya, tuh. habis banget. Kenapa? Apa yang membedakan dengan latihan di sini sama di sana? Di sana tuh di sini kan lebih ke arah akurasi sama kelenturan dan kecepatan tendang kita. Kalau di sana tuh stamina, terus ketiga itu semuanya teknik fight juga dites. Soalnya kan sebelum balik mau pulang itu kita fight dulu sama teman-teman. Oh, sparring di internal dulu. Wow. Capek. Nah, berapa kemarin? 2 minggu. Ini event ini kan dilaksanakan kemarin kapan? Sebelum ujian ya? Iya sebelum ujian. Artinya kan memang ada fase ini loh. Ada fase di mana harus persiapan ujian juga, ya kan? Ada fase harus latihan juga. Gimana Van bagi waktunya? Iya. Kan pasti latihan juga di sini. Jangankan di sana deh, di sini juga pasti capek kan? Iya. Nah itu gimana Van bagi waktunya? Saya punya mindset itu jangan menyerah, bertempur sampai titik darah penghabisan. Asik. Itu nggak peduli seberapa capek, yang penting maju dulu. Terus juga tuh waktu itu gara-gara saya capeknya di sini, saya punya pikiran ya udahlah, kalah nggak apa-apa. Ya, kalah normal, menang alhamdulillah gitu. Tapi saya nggak boleh lah, harus menang. Kirain kalah normal, menang gak wajar nih. Kaget, kok bisa menang gitu. Oke, tapi aman ya, maksudnya kesibukan yang luar biasa itu ya kan di sini juga kan kita kan nggak cuman sekolah dan latihan taekwondo juga ya kan, ada kegiatan keasramaan lain kayak ya ubudiah, ngaji segala macam yang mana juga itu akan menyita waktu belajar juga, menyita waktu latihan juga, terus intinya pasti harus ada yang dikorbankan. Ya. Oh iya. Ya kan? Yang mau nggak mau ya agar semuanya maksimal yang dikorbankan adalah ya energi kita sendiri kayak gitu kan. Untuk bisa tetap harus maksimal. Artinya gimana cara kamu biar bisa memaintenance diri kamu agar bisa tetap maksimal mengikuti banyak rangkaian itu, Pan? Sebenarnya sih saya korbanin waktu libur sih. Waktu libur ya. Waktu liburan reguler. Oh, yang 3 hari setiap akhir bulan. Oh ya kemarin kan akhir bulan ya perpulangan dan itu Pokoknya kamu itu pagi belajar, sore lari, malam belajar lagi. wah. Artinya memang harus ada yang dikorbankan kayak gitu. Nggak bisa tuh ya. Kalau kita mau maksimal di akademik, maksimal di non akademik, mendapatkan prestasi di keduanya, kalau nggak ada yang dikorbankan ya nggak dapat juga. Dan berarti kemarin nggak pulang ya di sini ya? Kemarin pulang. Oh kemarin pulang tapi di rumah latihannya. Wow. Wow luar biasa ya Bunda. Ya ini di Insan Cedik Magnet School ya insya Allah di sekolah kami ini anak-anak ya dengan minat bakatnya mereka, dengan cita-citanya mereka dan apa yang mereka sukain, insya Allah kita dari sekolah itu memberikan ruang terbuka untuk mereka bisa memaksimalkan potensi-potensi dalam dirinya. Nah, saya mau memastikan deh, untuk ikut kejuaraan ini kan dari klub ya? Iya kan? Iya. Bukan bawa nama sekolah berarti? Ada bonus nama sekolah juga. Tapi yang mendaftarkan klub? Iya. Nah, berarti kan ini kan memang pintu utamanya kan klub nih. Ya kan, eksternal ya. Iya. Memang klubnya juga ngelatih di sini ya kan. Maksudnya sekolah gampang nggak ngasih izinnya? Gampang. Gampang. Iya. Gampang. Alhamdulillah gampang. Alhamdulillah gampang ya. Untuk tadi kan kayak ada latihan keluar segala macam itu dipermudah ya. Iya. Nah, itu dia. Jadi memang insya Allah kalau dari segi minat bakatnya mereka ya kita di sini ya memberikan waktu dan kesempatan bagi mereka kalau memang benar-benar mau serius menjalankan apa yang mereka sukain, apa yang jadi minatnya mereka supaya mereka bisa mendapatkan prestasi di sana. Salah satu contohnya ya ini kita ada taekwondo yang memang di sini ekstrakurikuler juga termasuk dalam ekstrakurikuler juga yang dilatih oleh klub apa? Garda Cijantung. Garda Cijantung. Nah yang alhamdulillah aktif setiap hari apa Pan? Senin. Setiap hari Senin jam? Abis asar pokoknya. Senin habis asar. Selama berapa lama latihannya? Pengumuman maghrib udah selesai. Pokoknya kapan pengumuman maghrib itu kayak bel emak-emak suruh anaknya pulang tuh. Main bola sampai maghrib. Pokoknya kalau ada pengumuman maghrib selesai gitu ya. Ya mungkin sekitar 1,5 jam sampai ya hampir 2 jam lah ya kurang lebih kayak gitu ya berarti ya.
Sekitar segitu anak-anak yang ikut taekwondo latihan setiap hari Senin sore pada asar. Insya Allah buat orang tua di rumah yang memang sedang mencari sekolah dan anaknya ternyata punya kelebihan di bidang bela diri khususnya taekwondo dan atau pengen mau nyoba masuk taekwondo, insya Allah di Insan Cendekia Magnet School kita bisa memberikan fasilitas ya untuk mereka mencapai prestasi di khususnya di ekstrakurikuler taekwondo. Oke, kita lanjut lagi nih Van ngobrolin soal prestasi-prestasi kalian dan masalah lomba kalian kemarin nih. Nah, tadi kan kamu sempat bilang kalau misalnya memang yang ngebuat ragu, yang ngebuat takut adalah mental kamu sendiri sebetulnya, ya kan? Kalau misalnya nih ngelatih mental, Van, untuk yang sering kamu lakukan tuh kayak gimana sih, Van, biasanya, Van? Latihan mental sih. Karena kan ini bicaranya kan susah ya. Saya pun kalau misalnya jadi kamu belum tentu tuh kayak, waduh, ini gimana nih? Gimana ya? Gitu. Yang penting sih apa ya? Yakin sama proses kita sendiri gitu loh. Kalau mau yakin ya perbanyak proses. Iya, iya, iya. Jadi matengin di prosesnya ya. Iya. Baru kita iya sih bener, mental yang siap adalah mental yang ditempa lewat panjang dan banyaknya proses yang dilalui. Nah, iya. Iya sih bener ya. Kalau misalnya latihan baru 2 hari itu ikut lomba mau ketemu lawan yang gampang juga kita mah ragu ya pasti Iya. ya. Langsung izin toilet. Langsung suren deh kayak, wah oke suren. Nggak berani. Oke cukup. Ya bener. Apalagi kemarin dua minggu. 2 minggu ya. 2 minggu waktu yang cukup lama dan hampir tiap hari tuh dong berarti latihan kemarin. Iya. Hampir tiap hari ya. Ada yang latihan Mandiri? sendiri ya, sama latihan sama sabem. Wis, luar biasa. Nah, pelajaran moral apa yang kamu dapat setelah memenangkan kejuaraan Pancasila Cup 2 ini? Jangan sombong sih, Kak. Jangan sombong. Soalnya saya tuh setelah alhamdulillah dapat emas, saya kasihan gitu sama lawan saya. Aduh, dia anak baik, dia lawan apa? Dia kayak ngajak ngobrol saya gitu. Aduh, kayak iba gitu, Kak. Oh ya, tapi kan after match kan biasanya kan ini kan, peluk-pelukan kan, iya rangkul-rangkulan kan, damai peace, love and gaul gitu kan. Tapi aman setelah itu, maksudnya lawannya respect ya, respect sportivitas ya. Oke. Wah menarik tuh. Wow, jangan sombong. Tapi kan yang kamu lakukan di awal itu bukan sombong sebetulnya kan? Iya sih, tapi strategi juga. Tapi kayak udah strategi gue tetap ngerasa iba aja. Oh iya. Ya gak apa-apa sih sebenarnya. Nah, definisi sombong itu adalah ketika kita benar-benar meremehkan lawan. Ya kan mereka, lawannya gini kecil lah gitu. Nah, itu sombong tuh. Tapi kalau yang kamu lakukan tadi sih kayaknya belum masuk kategori sombong ya kalau dari cerita kamu tadi karena itu bagian dari gimmick gesture dan itu tuh kayak strategi jadi fine aja sebenarnya nggak ada niatan untuk sombong kayak gitu. Ya, tapi oke lah kalau memang itu ya semoga ntar ke depan kamu bisa menemukan strategi lain yang lebih epic ya untuk bisa menjatuhkan mental lawan atau kayak ketika lawan kayak hey gue Jonathan kamu kayak gitu. Itu kan kayak bikin mental lawan panas ya kalau kayak gitu. bukan ngedon tapi malah kebakar mental ya. Gue kurang asem nih lawan nih kayak. Ya oke. Rencana ke depan Van. Untuk yang akan bakal dilakukan lagi dalam waktu dekat ada nggak kira-kira Van? Khususnya di taekwondo sama teman-teman yang lain. Rencananya. Apa ya? Mau ada event-event terdekat nggak? Kayaknya sih insya Allah ada. Liga DKI. Liga DKI? Liga tuh panjang, Van. Kalau liga mah. Iya. Sistemnya kan klasemen liga. Iya tuh. Oh, itu pernah ikut? Pernah sih kejuaraan nasional waktu itu di Jogja dulu. Tapi itu berapa lama, Van? Enggak deh, itu kejuaraan nasional maksudnya di Jogja. Oh enggak, kalau yang liga. Liga kurang tahu deh, belum pernah. Maksudnya lebih Tapi teknis liga itu beda sama kayak kejuaraan gini? Kayaknya sama-sama deh. Kayaknya sama. Oh, kirain karena liga kan jadi match-nya tuh panjang gitu satu musim gitu. Enggak ya ternyata. Oke. Harapan untuk taekwondo CMS Van? Ya semangat apa sih semangatnya semoga nggak pudar ke angkatan berikutnya. Terus
Lagi ya. Apalagi tuh. Pokoknya jangan apa ya. Jangan nangis gitu dong. Jangan nangis. Aduh jadi keinget ini sahabat saya yang meninggal. Ya tuh waktu SD pernah ikut taekwondo terus gara-gara sahabat meninggal jadi berhenti. Waduh, ya semoga sabumnya diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya, jadi sedih lanjut gitu. Ya. Selanjut pesan ya kan. Iya, ya, apa harapannya untuk Harapan Taekwondo Ciamis? semoga juga makin ramai di angkatan berikutnya. Iya. Kalau satu hal yang pengen harus ada dalam waktu dekat apa? Harus ramai pokoknya itu. Harus ramai peserta. Harus minatnya harus ramai. Pemainnya harus banyak. Oke, terima kasih banyak Van udah ngobrol bareng sama kita di sini ya di podcast kita ya. Terima kasih banyak atas waktunya, udah sharing-sharing bareng ya. Semoga ini jadi motivasi untuk teman-teman yang sedang mencari sekolah ya di luar sana yang mungkin ikut ekskul taekwondo juga adik-adiknya nih ya. Dan lagi ngeliat podcast ini bisa jadi pertimbangan ayah bunda dan teman-teman semua yang ada di rumah karena insya Allah ya untuk ekstrakurikuler taekwondo sendiri spesifik ya di sini kita benar-benar aktif ya terus anak-anaknya juga mereka berprestasi ya daya juangnya luar biasa tinggi gitu ya di tengah banyaknya kesibukan yang ada. Insya Allah mereka tetap bisa memaksimalkan prestasi mereka di bidang non-akademik, khususnya di taekwondo. Oke, salam buat teman-teman yang lain, Van. Mohon maaf ya kalau mereka belum bisa hadir bersama kita di sini. Karena tadi ada kesibukan, ada tugas-tugas yang harus mereka selesaikan dulu di pembelajarannya. Dan ya, semoga mereka juga bisa mendapatkan prestasi-prestasi juga di luar sana. Ya, dengan event-event berikutnya ya. Sehingga nanti kita bisa ngobrol bareng dalam format yang lebih ramai lagi, kita bisa tanya-tanya lagi. Penasaran nih kalau dari yang mereka-mereka ini kayak gimana gitu. Oke, sampai berjumpa lagi di Ruang BK episode selanjutnya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.